Kabar gembira dari Matheus Cunha jelang derby Manchester. Kabar yang paling ditunggu publik Old Trafford akhirnya muncul. Matheus Cunha, striker anyar Manchester United yang sempat menepi karena cedera hamstring, memberikan sinyal positif bahwa dirinya sudah semakin dekat dengan kondisi bugar. Cedera ini dialaminya saat melawan Burnley di Old Trafford dalam pertandingan dramatis yang dimenangkan MU dengan skor 3-2. Momen ketika Cunha harus ditarik keluar lebih awal jelas memicu kepanikan mengingat ex-Atletico Madrid itu diproyeksikan sebagai juru gedor utama di lini depan. Manajer Ruben Amorim bahkan terang-terangan mengaku cemas. Baginya, kehilangan Cunha di awal musim adalah pukulan besar. Ia menilai sang striker bukan hanya pemain depan biasa, melainkan sosok dengan energi, mobilitas, serta kemampuan menekan lawan yang bisa menghidupkan permainan tim. Apalagi MU sedang berada dalam fase transisi setelah mendatangkan beberapa wajah baru. Kehadiran Cunha sangat dibutuhkan agar permainan menyerang mereka bisa konsisten. Namun rasa cemas itu kini mulai berganti harapan. Lewat akun Instagram pribadinya, Cunha mengunggah video dirinya sedang berlatih menggunakan sepeda statis. Caption singkat yang ia tulis, "The time is flying," segera ditafsirkan fans sebagai kode bahwa proses pemulihan berjalan lebih cepat dari perkiraan. Respon supporter pun luar biasa. Ribuan komentar dukungan dan doa membanjiri unggahan tersebut. Bahkan beberapa fans terang-terangan meminta Cunha untuk tampil di derby Manchester. Pertandingan melawan Manchester City di Etihad Stadium 14 September mendatang jelas bukan laga sembarangan. Ini adalah partai yang sering disebut sebagai laga hidup mati bagi fans. Kehadiran Cunha akan sangat berarti karena City punya lini belakang solid yang sulit ditembus. Kecepatan dan kelincahannya bisa menjadi senjata utama untuk merusak konsentrasi Ruben Dias dan kolega. Meski begitu, pihak klub tetap akan berhati-hati. Tim medis MU menegaskan bahwa pemulihan hamstring tidak boleh terburu-buru. Risiko cedera kambuhan bisa fatal, bahkan membuat pemain absen berbulan-bulan. Ruben Amorim sendiri masih menimbang-nimbang apakah lebih baik memainkan Cunha sejak awal atau menyimpannya sebagai opsi cadangan. Apapun keputusan akhirnya, kabar pulihnya Cunha sudah cukup untuk menumbuhkan optimisme baru di kubu setan merah jelang laga besar. Onana pergi, Bayindir jadi sorotan tajam. Sementara kabar Cunha membawa senyuman, lini penjaga gawang justru menyisakan drama baru di Manchester United. Setelah satu musim penuh pasang surut, Andre Onana akhirnya resmi meninggalkan klub untuk bergabung dengan Trabzonspor. Transfer ini hanya berstatus pinjaman tanpa opsi pembelian, namun sudah cukup menggambarkan betapa masa depan Onana di Old Trafford makin redup. Onana didatangkan dengan harga 46 juta pounds dari Inter Milan pada 2023 lalu. Diharapkan menjadi pengganti ideal David De Gea, namun kenyataannya jauh dari ekspektasi. Sang kiper asal Kamerun seringkali membuat blunder fatal yang merugikan tim, terutama dalam situasi penting. Fans pun mulai kehilangan kesabaran. Kedatangan Altay Bayindir dan Senne Lammens semakin membuat posisi Onana terpojok. Kepergiannya menuju Trabzonspor sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Klub Turki itu memang sedang mencari pengganti Ugur Can Çakır yang pindah ke Galatasaray. Negosiasi berlangsung singkat dan lancar, hingga Fabrizio Romano mengumumkan dengan gaya khasnya, "Here we go." Keputusan ini bisa jadi titik balik karir Onana. Meski di MU, ia sudah kehilangan kepercayaan. Sayangnya, situasi kiper MU tidak membaik dengan Altay Bayindir. Ex-Fenerbahce itu justru menuai kritik keras setelah beberapa kali tampil buruk. Kelemahannya dalam mengantisipasi bola mati menjadi sorotan utama.
Craig Burley, mantan pemain Chelsea yang kini jadi pundit ESPN, bahkan menyebut Bayindir sebagai kiper yang tak layak dimainkan di Premier League. Menurutnya, meski punya refleks lumayan, kekurangan dalam duel udara dan situasi set piece terlalu berbahaya untuk tim sebesar MU. Burley juga menyoroti Onana. Ia menyebut performa sang kiper justru menurun drastis sejak pindah ke Inggris. Padahal sebelumnya tampil meyakinkan di Inter Milan. Burley menegaskan, kesalahan kecil dari kiper bisa merusak kestabilan tim. Itu sebabnya MU kini berada dalam dilema besar. Satu kiper kehilangan kepercayaan, satunya lagi dinilai tak cukup mumpuni. Situasi ini jelas memberi pekerjaan tambahan bagi Ruben Amorim yang sedang berusaha membangun fondasi kuat di timnya. Benjamin Sesko, harapan baru di Old Trafford. Di tengah carut-marut sektor kiper, Manchester United tetap punya alasan untuk optimis, terutama setelah mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Striker muda asal Slovenia ini ditebus dengan biaya besar, 74 juta pound pada musim panas 2025. Ekspektasi langsung menumpuk di pundaknya. Meski baru 22 tahun, ia diproyeksikan menjadi juru gedor utama MU dalam jangka panjang. Namun, seperti pemain muda lain, adaptasi Sesko tidak mudah. Premier League punya intensitas dan tekanan berbeda dibanding Bundesliga. Sejauh ini, ia baru 1 kali diturunkan sebagai starter. Meski demikian, penampilannya bersama timnas Slovenia memberi bukti bahwa kualitasnya nyata. Dalam laga kontra Swedia, Sesko mencatat asis krusial lewat sundulan yang berujung gol penyeimbang 2-2. Aksinya itu jadi pembicaraan karena menunjukkan visi bermain dan kontribusi nyata meski bukan dalam bentuk gol. Dwight Yorke, legenda MU, memberikan pesan penting untuk Sesko. Ia menilai sang striker punya modal lengkap untuk jadi bintang, tetapi butuh waktu. Yorke mengingatkan bahwa perbedaan level liga menuntut kerja keras ekstra. Menurutnya, Sesko harus sabar, rendah hati, dan terus berlatih keras agar bisa menembus skuad utama. Pesan ini penting karena banyak striker muda sebelumnya gagal berkembang akibat tekanan ekspektasi. Sementara itu, Andras Pora, rekan setim Sesko di timnas Slovenia, memberi prediksi lebih berani. Ia yakin juniornya itu bisa menjadi striker komplit dalam 2-3 tahun ke depan. Sporar menilai Sesko punya kombinasi fisik dan teknik yang jarang dimiliki. Tinggi, cepat, kuat, cerdas, serta punya insting tajam. Menurutnya, MU hanya perlu bersabar. Harapan besar ini juga sejalan dengan ambisi Slovenia yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Sesko diharapkan menjadi motor utama lini depan mereka. Dengan modal itu, fans MU pun bisa percaya bahwa meski butuh waktu, Sesko berpotensi jadi salah satu penyerang top dunia. Bagi Ruben Amorim, pemain muda ini adalah investasi emas yang harus dijaga dengan baik sambil menyeimbangkan tuntutan fans yang ingin hasil instan. Amorim dalam tekanan, derby jadi penentu. Di balik semua isu pemain, sorotan paling besar tetap mengarah pada Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu sedang berada di ujung tanduk setelah MU hanya meraih 1 kemenangan dari 4 laga awal musim 2025/26. Kritik bermunculan, sebagian fans bahkan mendesak manajemen untuk segera memecatnya. Namun tak sedikit pula yang meminta kesabaran. Phil Jones, ex-back MU, menilai Amorim tidak bisa dihakimi terlalu cepat. Menurutnya, membangun ulang tim sebesar United bukan pekerjaan instan. Ia menekankan bahwa Amorim datang di tengah musim lalu mewarisi skuad yang tidak sesuai gaya mainnya. Jones meminta manajemen memberi waktu agar Amorim bisa menanamkan filosofi permainan yang ia inginkan. Situasi Amorim semakin pelik karena masalah kiper. Altay Bayindir tampil mengecewakan, sementara Onana sudah resmi pergi. Di lini depan, ia masih menunggu kepastian kondisi Cunha, sementara Sesko butuh waktu untuk beradaptasi.
Semua ini membuat persiapan menuju derby Manchester semakin rumit. Laga melawan Manchester City di Etihad pada 14 September nanti dianggap krusial. Bagi Amorim, hasil pertandingan itu bisa menjadi titik balik. Jika berhasil meraih kemenangan, atmosfer ruang ganti akan berubah total. Kepercayaan fans pun bisa pulih. Namun jika kalah telak, desakan pemecatan hampir pasti semakin keras. Derby kali ini terasa lebih panas dari biasanya. Bukan sekedar perebutan gengsi antar tetangga, tetapi juga pertaruhan masa depan Amorim di Old Trafford. Fans menuntut kemenangan, manajemen menunggu pembuktian, dan Amorim harus meramu taktik sempurna. Apakah ia berani memainkan Cunha sejak awal? Siapa yang dipercaya menjaga gawang? Bagaimana Sesko akan dilibatkan? Semua pertanyaan ini akan terjawab di laga yang bisa menentukan arah musim MU dan mungkin juga nasib sang pelatih.